Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita adalah informasi berlebihan saat ini. Tadi kita sudah dengarkan dari Pak Ustaz Nur Samsu ayat yang mendasari tentang berita, ya. Kehati-hatian kita terhadap berita. Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadir. Jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksa dulu sebelum Anda mengirim atau menyebarkan kepada satu kaum. Atas kebodohanmu kamu akan menyesali perbuatanmu. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita mendapatkan informasi, apakah itu informasi dari seseorang langsung ataupun kabar burung, itu harus kita periksa dulu sebelum kita share, ya, mengirim dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini era digitalisasi, era internet, kita mempunyai peluang banyak sekali untuk menerima berita dan juga mengirim berita. Dengan ayat tadi itu, maka kita harus lebih waspada lagi, karena peluang-peluang itu terbuka untuk kebaikan dan juga terbuka untuk keburukan. Jadi teknologi ini membuka dua dimensi, ada dimensi positif, ada dimensi negatif. Ya, tergantung dari kita sebagai pengendalinya. Jadi ayat tadi sebenarnya itu untuk pertama kali saya dengar itu dari Prof. Halida, ya, ketika Prof. Halida membawa khutbah di masjid wartawan, ya, dibilang ada loh itu ayatnya wartawan. Nah, dikemukakan tadi itu ayatnya wartawan. Jadi sejak zaman Nabi itu sudah ada wartawan sebenarnya. Nah, dan ada orang-orang fasik yang mengirim-ngirim berita seperti itu, ya. Nah, sehingga turun ayat ini memperingatkan. Allah menggarisbawahi bahwa kalau ada berita kau dapat dari orang fasik, teliti dulu. Nah, tadi Pak Nur mengatakan apakah itu orang fasik, jelas orang fasik atau tidak. Nah, kita lihat dari beritanya. Nah, sekarang kita sering mendapat informasi dari WA, WhatsApp, Facebook dan segala macam. Jadi sebelum kita kirim selayaknya, kita lihat dulu keakuratan berita itu ataupun informasi itu. Kalau tidak jelas sumbernya, sebaiknya jangan kita kirim ke orang lain. Karena jangan sampai itu berita memojokkan orang saja, ya, memfitnah. Kalau kita menyebarkan fitnah, nah ini akan menjadi sangat berbahaya, ya, untuk kita sendiri. Ada ustaz itu di WA kemarin sangat menarik saya lihat. Dia menceritakan ada seseorang yang suka memfitnah orang. Dan suatu ketika orang tersebut sadar bahwa kenapa saya fitnah ini orang. Nah, jadi ya, orang ini datang minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Saya minta maaf, saya pernah fitnah bapak ini tentang sesuatu hal. Ya, terbuka dia. Tetapi jawaban dari orang yang fitnah itu begini. Kalau begitu ceritanya, kamu pergi ke pasar beli bulu ayam. Beli bulu ayam. Dan jadi dia datangi ke orangnya itu, ada mie bulu ayam ini saya. Nah, sekarang bulu ayam ini kamu sebarkan kemana-mana itu bulu ayam. Dia sebarkan, hamburkan, ya. Sesudah dihamburkan, kembali lagi ke orangnya. Bagaimana, sudah maafkan saya sudah hamburkan itu bulu ayam. Oh, kalau begitu kamu pergi pungut lagi itu bulu ayam. Nah, kenapa begitu? Ya, begitulah. Ketika Anda menyebarkan saya punya berita yang tidak susahnya kalau dia sudah tersebar demikian, susah sekali untuk dikembalikan itu bicara kita, lisan kita. Ya, itu penggambaran menurut dia, ya. Nah, ini ustaz yang sampaikan itu, ya, menarik juga ceritanya. Jadi sekarang ini kita mempunyai peluang untuk mengirimkan berita yang positif. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga kita terjebak dalam situasi berita yang negatif. Ya. Persoalannya adalah semua orang berhak untuk membuat berita. Semua orang.
tidak terkecuali. Semua orang berhak bisa menjadi wartawan. Tetapi kalau kita mau profesional, tentu pelajari dulu ilmunya ya. Ya. Kalau dasar-dasar publisistik itu, berita itu harus sesuatu yang bermanfaat masyarakat, satu. Yang kedua, ada sesuatu yang baru kejadian ataupun harus sesuai dengan fakta. Ya. Ada narasumbernya, ada banyak persyaratannya itu berita. Banyak saya lihat berita di WA itu, misalnya gempa bumi, ya, dia syuting gempa bumi. Ini orang syuting karena tidak tahu tentang ilmu-ilmu wartawan, dia hanya bilang, aduh kasihan ya, itu rumah tertimpa longsor. Padahal kita ini sebagai orang yang mau mendengarkan, kita mau tahu di mana tempatnya itu, kapan kejadiannya. Tapi orang yang syuting ini dia tidak ada sebut. Mestinya seolah, oh ini kejadiannya di Nreka misalnya kan, ataupun di sini. Kejadiannya tadi malam pukul sekian. Nah itu. Nah inilah. Jadi ketidakadaan ilmu itu membuat berita itu sebenarnya ya menarik juga lihat, tapi untuk kena sasaran tidak. Ya itu. Nah, ini mengenai orang menjelek-jelekan orang. Ada juga di Al-Quran ini Al-Hujurat yang menjelek-jelekan orangnya, memfitnah orang. Allah juga melarangnya ini. Di Al-Hujurat ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jadi hai orang beriman, janganlah satu kaum mencela kaum yang lain. Karena boleh jadi kaum yang dicela itu lebih baik dari yang mencela. Jadi dari dulu juga itu harus orang mencela-mencela. Nah, kalau ada orang misalnya mau dicalonkan sebagai gubernur, wah, dia juga lawan politiknya ada. Nah, dia bikin celaan-celaan di sini. Jadi memang sangat buruk sekali. Nah, oleh karena itu ini sebagai satu diskusi buat kita, sekaligus juga kita membuat semacam imbauan bahwa marilah kita membuat berita yang standar, yang mempunyai nilai-nilai kemanfaatan untuk masyarakat, dan juga jangan juga kita cepat-cepat men-share kalau dapat berita yang menurut kita tidak benar ataupun tidak bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya, ya kita harus berhati-hati. Oleh karena itu zaman sekarang adalah zaman yang luar biasa. Tergantung kita mau memanfaatkan dengan baik media itu atau tidak. Ya, kita berharap bahwa media yang ada sekarang ini ya kita manfaatkan secara baik untuk kepentingan pendidikan, penerangan, hiburan dan segala macam. Ya, itulah dari saya sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyambung tadi dua jamaah pembicaraan. Tentunya sudah mengulas tentang surat Al-Hujurat ayat 6. Kalau saya juga menyimpulkan sedikit daripada orang-orang fasik itu adalah, kalau memang tidak jelas itu tidak usah, lebih baik tabayyun saja. Apa manfaatnya buat kita, dan kalau tidak jelas kebenarannya tidak usah di follow up. Karena memang hasil daripada media sosial itu bisa bermakna baik, bisa juga menjadi musibah buat kita. Kemudian beberapa penelitian ringan menyatakan, kenapakah sekarang itu begitu gampang meluberkan itu informasi-informasi. Ada tagar-tagar yang negatif. Itu penelitian ringan mengatakan bahwa dikira pada para orang medsos itu, dikira medsos itu bebas-bebas saja, tidak terkontrol. Itu juga satu asumsi daripada netizen. Kedua, ada juga yang menyatakan kalau ada sesuatu yang ada di hatinya dia lemparkan ke netizen, itu ada suatu kepuasan tersendiri para netizen itu. Ada juga penelitian yang mengatakan bahwa umpamanya anak-anak muda mungkin dia kecewa dalam rumah tangganya sehingga dia lemparkan di medsos. Itu beberapa penelitian ringan, tapi sebenarnya banyak hal-hal yang mempengaruhi itu. Ada kontradiksi sedikit, karena menurut penelitian untuk Asia Tenggara
masyarakat Indonesia itu katanya ramah-ramah. Menurut penelitian, 26% mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu ramah-ramah orangnya. Tapi agak bertentangan dengan penelitian yang ada di medsos. Sering agak kasar, membuli, istilahnya cyberbully ya, kalau yang terjadi baru-baru ini terjadi cyberbully. Itu juga ada kontradiksi dengan penelitian yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu ramah-ramah. Itu hal yang tidak relevan. Salah satu juga penyebabnya kenapa itu medsos agak gampang keluar, karena terkadang orang memalsukan identitasnya atau tidak munculkan identitasnya. Ya. Kalau jadi dari kasus ini sebaiknya para orang yang masuk di teknologi komunikasi ini, teknologi informasi ini, karena memang di era milenium ini kita sudah tidak bisa lagi membendung. Ya, salah satu cara adalah melaporkan kepada yang berwajib, ataukah kalau ada yang melihat di medsos yang demikian dilaporkan. Ya, jangan dikembangkan. Karena kalau saya mengakhiri suatu kata, ada dulu pepatah lama dulu mengatakan, mulut kau, harimau kau, mencekam kau. Kalau di era milenial sekarang ini, di era medsos sekarang ini, tangan kau, jari-jari kau, harimau kau, mencekam kau. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum.